Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Keragaman tayangan adalah keniscayaan. Berawal dari pesatnya perkembangan internet, masyarakat mulai membutuhkan keragaman tayangan. Masyarakat dapat memilih apa yang ingin ditontonnya, sesuai selera dan kebutuhannya. Dengan peralihan dari siaran TV analog ke siaran TV digital, dapat mendorong keragaman konten. Salah satunya ketersediaan tempat untuk konten lokal. Dalam webinar bertajuk TV Digital Mendorong Keberagaman Isi Siaran, Komisioner KPI Pusat Muhammad Reza menyampaikan pentingnya mendorong konten lokal tumbuh. Peluang terbukanya konten lokal makin besar karena dalam siaran TV digital, daya tampung siaran dalam satu kanal bertambah. Indonesia dengan beragam adat istiadat, bahasa, suku bangsa, yang bisa diangkat oleh stasiun TV lokal bisa berpulang mendapatkan tempat. Reza menambahkan bahwa dalam satu multiplexing bisa menampung 16 siaran dengan kualitas SD. Jika kualitas HD, bisa 8 siaran. Itu bisa dimanfaatkan untuk stasiun lokal. Hal positif lainnya atas peralihan ke siaran TV digital adalah meningkatnya ruang untuk pengembangan layanan internet teknologi pita lebar 5G. Staf ahli Menteri Kominfo Profesor Dr. Henry Subiakto menerangkan bahwa digitalisasi TV itu adalah sebuah upaya menghindarkan kiamat internet. Mengapa demikian? Menurut analisis, spektrum broadband atau teknologi digital, sejak 2013 Indonesia mengalami defisit broadband. Baik, jadi ketika kita bicara mengenai digitalisasi ini memang mau tidak mau kita harus tahu tentang alasan mengapa digitalisasi harus dilakukan di Indonesia. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, digitalisasi TV kita termasuk yang sudah terlambat. Perencanaan digitalisasi TV ini sudah dibuat permennya itu tahun 2007, coba bayangkan. 2007 itu sudah ada permennya tentang teknologi yang waktu itu mau digunakan. Terus kemudian tahun 2011 ada peraturan menteri, waktu itu Menteri Kominfo-nya Pak Tifatul Sembiring. Tapi pelaksanaannya ternyata mengalami hambatan. Sehingga sampai walaupun sudah ada, waktu itu sudah ada seleksi, ternyata gagal di jalan, bahkan aturan-aturan yang dibuat itu di-challenge di pengadilan dan kalah. Sehingga digitalisasi TV harus menunggu aturan dalam tingkatan undang-undang. Karena undang-undang penyiaran yang lama, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002, itu tidak ada klausul yang mengatakan adanya analog switch off. Tidak ada klausul yang secara jelas, katakanlah menurut Mahkamah Agung ya, yang memberikan semacam amanah untuk adanya digitalisasi TV terestrial, sehingga undang-undang penyiaran yang lama nggak bisa dipakai. Otomatis negara, pemerintah maupun juga para stakeholders harus menunggu undang-undang penyiaran yang baru. Tapi alhamdulillah sudah 10 tahun lewat, bahkan ini 15 tahunan, undang-undang penyiaran yang baru juga nggak muncul-muncul, itu jadinya seperti itu. Sehingga digitalisasi terhambat lagi. Maka satu-satunya cara yang dilakukan oleh pemerintah supaya ada peraturan perundang-undangan yang memayungi digitalisasi dan analog switch off, dimasukkanlah klausul tentang analog switch off dan digitalisasi TV ini ke dalam Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Omnibus Law, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020. Makanya muncul di situ bahwa analog switch off di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 itu akan dilaksanakan paling lambat 2 tahun setelah Undang-Undang Cipta Kerja diundangkan. Waktu itu kan diundangkan tanggal 2 November, maka otomatis ya analog switch off-nya juga 2 November tahun 2022. Karena pengundangannya waktu itu 2020. Ini sudah terlambat sekali kalau kita bayangkan dengan negara-negara seperti Belanda. Belanda 2006 sudah, Inggris 2007, Jerman 2008, Amerika 2009. Tetangga kita Brunei 2017, Singapura 2019, Malaysia 2019. Thailand tuh dulu belajar dari kita, dia udah 2020 udah selesai. Indonesia ini di wilayah Asia Tenggara hanya bareng dengan Timor Leste yang belum. Kita sekelas Timor Leste. Nah, tapi bukan hanya persoalan itu sebenarnya yang penting kenapa penyiaran itu perlu katakanlah dimigrasikan atau didigitalisasi ya, terutama penyiaran analog ini, TV analog terestrial ini.
Karena pertama, selain itu tuntutan teknologi supaya menjadi lebih bersih. Tadi Mbak MC atau moderator sudah bicara mengenai lebih bersih, lebih irit dari sisi ekonomi listriknya, kemudian lebih jernih, canggih dan sebagainya. Lalu kanal-kanalnya bisa dimanfaatkan semakin banyak konten, sehingga kontennya nanti akan semakin beragam dan lain-lain. Nanti teman-teman dari KPI yang akan bahas itu. Tapi di sisi yang lain, yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa sebenarnya digitalisasi TV itu adalah sebuah upaya menghindarkan kiamat internet. Kalau ini bahasa saya ini, bahasa khas saya. Digitalisasi TV terestrial ini adalah upaya untuk menghindari kiamat internet. Kenapa demikian? Jadi kalau menurut analisis dari teman-teman yang memahami spektrum broadband, yang memahami tentang teknologi digital, di Indonesia itu sejak 2013 kita sudah defisit broadband. Jadi mengalami kekurangan broadband. Kenapa kurang defisit broadband? Karena pada waktu ITU, International Telecommunication Union, itu membagi-bagi frekuensi itu dipakai untuk penerbangan, frekuensi itu dipakai untuk markonis atau laut, ya, perhubungan laut, frekuensi itu dipakai untuk radio, itu FM, frekuensi itu dipakai untuk channel-channel penyiaran televisi analog, kemudian ada yang untuk amatir radio HT kita. Tidak membayangkan perkembangan teknologi digital, terutama teknologi yang berbasis internet. Nah, sekarang di Indonesia pengguna internet sudah 202,6 juta orang. Yang aktif di media sosial 170 juta, itu pun catatan awal 2021 dan itu juga hasil riset. Mungkin kalau betul-betul dari teknologi digitalnya bisa lebih. Nah, belum lagi pengguna internet ini juga tidak hanya sekedar dia mendownload atau mengupload, tapi juga ada fitur-fitur yang terus berkembang. Profesor Henry menegaskan arah lebih besar peralihan siaran TV analog ke TV digital adalah komunikasi masa depan. Indonesia menjadwalkan batas akhir secara nasional penghentian penyiaran TV analog atau bersiaran penuh secara digital pada 2 November 2022. Menonton siaran TV digital itu gratis karena bukan streaming internet dan TV berlangganan. TV lama tetap bisa digunakan dengan menambahkan set-top box. Tim Eljan Media melaporkan.